Selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah pengucapan syukur untuk saat ini. Kiranya limpah kasih dan karunia dari Allah senantiasa menaungi setiap kita yang hadir secara virtual. Dalam ibadah ini, kita akan bersama bersyukur bersama warga jemaat yang berulang tahun, kelahiran, dan perkawinan secara selama bulan Agustus. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa berkenan atas ibadah ini. Pemberita firman pada ibadah ini, Pendeta Ibu Rani Kembaren Ginting. Jemaat yang terkasih, dalam naungan kasih-Mu, kami berlindung dan di dalam cinta-Mu kami hadir hingga saat ini. Oleh karena kasih dan cinta-Mu yang tiada pernah berakhir, saat ini kami datang bersyukur memuji mada kebesaran-Mu dalam perayaan bersama dalam jemaat-Mu. Mari datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, terima kasih atas setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami untuk dapat merasakan kehidupan di dunia ciptaan-Mu. Kami bersyukur atas setiap hari, bulan, hingga tahun yang telah berlalu, dan Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Saat ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama jemaat-Mu bersyukur, berdoa, dan menaikkan pujian atas karya anugerah-Mu bagi kehidupan kami di usia yang baru. Kiranya Engkau berkenan pada ibadah ini. Di dalam Kristus Allah yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Litani syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan atas pertumbuhan dan pertambahan usia yang Ia anugerahkan. Bersyukur kepada Tuhan atas setiap pengalaman hidup yang semakin mendewasakan. Bersyukur kepada Tuhan atas setiap hal yang telah dilalui, baik suka maupun duka. Jemaat dipersilakan duduk. Sama dengan udara
pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini hari yang penuh dengan sukacita, karena kami yang khususnya berulang tahun selama bulan Agustus, boleh bersama-sama mengucap syukur dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mau membaca renungkan firman-Mu Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya apa yang kami baca, yang kami renungkan, kami melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Yesaya pasal 48. Ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai 19. Apabila Bapak Ibu bisa berdiri, dipersilakan untuk berdiri. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, ukuran kebahagiaan dalam budaya Cina adalah umur panjang. Semakin panjang usia seseorang, dia dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Nah, simbol yang digunakan untuk umur panjang itu adalah pohon pinus. Pohon pinus itu bisa tumbuh dan berusia sampai 6.000 tahun. Pohon pinus dan dinosaurus berada di satu zaman. Nah, kita tahu bahwa dinosaurus sudah lama punah, sedangkan pohon pinus masih terus bertahan hidup. Hal ini menunjukkan pohon pinus mempunyai daya hidup yang kuat. Bristlecone pine itu merupakan pohon pinus tertua di dunia dengan usianya yang sudah mencapai 4.200 tahun. Itulah sebabnya pohon pinus menjadi lambang umur panjang. Nah, Bapak Ibu, beda lagi dengan pendapat dari Ralph Waldo Emerson. Dia adalah seorang penulis Amerika. Dia mengatakan bahwa hidup itu bukan soal berapa lama, berapa panjang seseorang bisa hidup di dunia ini, tapi berapa dalam dia bisa menikmati dan memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, kata-kata ini memang sungguh memiliki arti yang mendalam. Bahwa kedalaman hidup itu terwujud ketika hidup itu memberi kontribusi bagi dunia. Menurut dia, ketika seseorang hidup di dunia, berarti hidup itu harus bertumbuh. Dalam bertumbuh itu, kita perlu disiram,
dipupuk, dan dipelihara. Setelah bertumbuh dengan baik, maka kita harus berbunga dan berkembang. Dan di sanalah orang itu menjadi indah, harum, dan dia harus memiliki banyak sahabat. Perkembangan ini tentu saja merupakan anugerah Tuhan, tetapi sekaligus sebagai tugas untuk semakin membuat hidup itu menjadi bermakna. Tahap terakhir dalam hidup adalah berbuah. Dan buah itu harus bisa dirasakan oleh banyak orang. Dia harus bisa membawa manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, menurut Ralph Waldo Emerson ini, tidak menjadi soal orang itu umur panjang ataupun dia berumur pendek. Yang penting bagaimana kehadirannya itu memberi manfaat bagi sesamanya, bagi lingkungannya, dan dia sendiri harus bisa menikmati hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu yang berulang tahun nih, selama bulan Agustus kemarin ditanya dan diminta untuk memilih. Bapak Ibu memilih umur panjang tapi tidak bahagia. Selama hidupnya dia merasa kosong, ada kehampaan, atau kita mau pilih umur pendek, tapi dia bisa mengecap damai sejahtera dan berbuah di masa hidup yang singkat itu. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Bisa jadi kita enggan untuk memilih salah satu dari dua pilihan ini. Karena kita semua ingin punya umur yang panjang, tapi dalam usia itu kita juga ingin hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera, dan hidup yang sentosa. Itu sebabnya setiap kali kita berulang tahun tentu kita berdoa supaya Tuhan berkenan menganugerahkan umur yang panjang bagi kita. Dan setiap kali orang mengucapkan ucapan selamat ulang tahun, tidak luput dari ucapan atau kata-kata yang mengatakan umur panjang dan Tuhan memberkati. Tapi perlu kita sadari bahwa umur yang panjang yang kita harapkan ini adalah umur panjang di dunia yang selalu mengalami pergantian masa dan musim. Bahwa dalam hidup yang fana ini ada siang dan ada malam, ada terang dan ada gelap, ada panas dan ada hujan, ada waktu untuk tertawa, ada waktu menangis, ada waktu senang, tapi ada juga waktu yang susah. Artinya Bapak Ibu, dunia di mana kita hidup di dunia ini adalah tempat di mana segala sesuatu itu ada masanya. Sebagaimana Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah dunia, di bawah langit ada waktunya. Nah, artinya kita hidup ini tidak selamanya. Hidup kita tidak kekal. Bahwa ada waktu yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita masing-masing untuk hidup di dunia yang fana ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, persoalannya saat ini adalah bagaimana kita yang diberikan kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini bisa menjalani tahun-tahun hidup yang Tuhan anugerahkan itu dalam damai sejahtera. Nah, firman Tuhan hari ini di ayat 18 katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Dia tidak pernah menganugerahkan hidup kepada kita dengan begitu saja membiarkan kita dikuasai oleh kenyataan dunia yang fana ini. Karena sekalipun dunia ini tidak dapat menjamin kekekalan damai sejahtera dan kebahagiaan kita, tapi Bapa di sorga memberikan jaminan penuh kepada kita bahwa
Dia sendirilah yang akan menjadi jaminan penuh bagi kita untuk mengalami damai sejahtera. Tuhan katakan, seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita itu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan itulah yang dirasakan oleh pemazmur. Dia mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kasih Tuhan, kesejahteraan dan damai sejahtera itu akan terus dijamin oleh Tuhan, dinikmati oleh mereka yang taat kepada firman Tuhan. Tuhan akan membuat damai sejahtera dan kebahagiaan kita itu tidak akan direbut oleh kenyataan pahit apapun yang kita hadapi di dunia ini. Kita akan mengecap apa yang dikejar oleh semua orang di dunia ini, yaitu damai sejahtera dan kebahagiaan. Bahkan dikatakan bahwa kita akan mengalaminya secara tetap, tidak berubah. Damai sejahtera itu tidak fana dan tidak akan berkesudahan. Saudaraku, terutama kepada jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan di bulan Agustus kemarin, Tuhan mau mengatakan kepada saudara sekalian bahwa kunci kebahagiaan di dunia ini adalah ketika kita mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Memperhatikan berarti kita juga mau melakukan perintah dan kehendak Tuhan selama kita hidup. Adakah selama usia yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, itu kita jalani dengan bijaksana? Kita jalani dengan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Sudahkah perbuatan-perbuatan kita tidak menyimpang dari kehendak Tuhan? Apakah perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang benar dan kudus di hadapan Tuhan dan sesama kita? Apakah hati dan pikiran kita tetap terjaga? Apakah cara hidup, kebiasaan, bahkan kesukaan kita tidak pernah atau kita mulai tidak menyakiti hati Tuhan? Saudaraku, kita juga diingatkan bahwa kebahagiaan yang kita alami dalam hidup ini, damai sejahtera yang kita rasakan, kalau itu berasal dari Tuhan, maka itu tidak ditentukan oleh keadaan yang ada di luar dari diri kita. Ini penting untuk kita pahami dan kita sadari. Karena seringkali ketidakbahagiaan hidup ini kita kaitkan dengan keadaan, dengan situasi, bahkan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terkadang kita mendengar jawaban seseorang bahwa dia tidak bisa bahagia, dia tidak bisa mengalami damai sejahtera disebabkan karena lingkungannya yang buruk. Atau situasinya yang membuat dia tidak bahagia. Atau karena orang-orang di sekitarnya begini dan begitu. Sehingga dia tidak bisa berbahagia. Seolah-olah kunci kebahagiaan dan damai sejahtera itu tergantung pada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Atau pada keadaan dan situasi yang ada di sekitarnya. Kalau keadaan dan situasi itu tidak baik, maka dia tidak bahagia. Bapak Ibu, kebahagiaan, damai sejahtera itu tidak ditentukan oleh situasi yang ada di sekitar kita. Kebahagiaan dan damai sejahtera itu tidak dapat kita temukan dimanapun dan dari siapapun dan dengan apapun di dalam dunia ini. Kita juga tidak perlu mencarinya di segala tempat di dunia ini. Karena sesungguhnya kebahagiaan dan damai sejahtera itu hanya akan kita peroleh ketika kita setia dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan mengalirkan damai sejahteranya kepada kita sehingga kita dapat mengalami kebahagiaan di hati kita. Dengan kata lain, kebahagiaan itu sesungguhnya bersumber dari Tuhan di dalam hati kita. Oleh karena itu saudaraku, bagi kita yang bersuka cita, boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinannya. Maka mintalah kepada Tuhan bagaimana supaya hidup yang Tuhan anugerahkan itu memberi manfaat
Tidak saja untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain yang ada di sekeliling kita. Selamat ulang tahun bagi saudara sekalian yang merayakannya. Semoga panjang umur, hidup dalam damai sejahtera, dan tetap menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat Betania, kita akan melihat wajah-wajah melalui foto yang akan ditayangkan yang bersukacita merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan mereka. It's your birthday, it's your birthday, happy birthday to you. It's your birthday, it's your birthday, happy birthday to you.
Ibu sekalian, kita akan masuk dalam doa syukur ulang tahun bagi jemaat kita yang merayakan hari ulang tahun selama bulan Agustus. Untuk itu mari kita hatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan kepada jemaat yang merayakannya selama bulan Agustus ini. Kiranya Tuhan, mereka selalu Tuhan anugerahkan kesehatan, dan jika berkenan Tuhan memberikan umur panjang yang bisa mereka nikmati dan mereka boleh mengisinya dengan hal-hal yang tidak saja bermanfaat bagi diri mereka, tapi juga bermakna untuk orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Bapak yang kekasih, kami bersyukur untuk Saudari Peggy Tambayong, Saudari Gladys Tambayong, Bapak Simon Kandowangko, Bapak Daniel Huliselan, Bapak Tony Kamaru, Saudara Aksen Tuasela, Adik Jonathan Rondonuwu, Ibu Agustin Supit, Bapak Denny Pinontoan, Bapak Christian Koago, Ibu Monik Napitu, Diaken Melki Matondang, Saudari Nadia Manengke, Saudari Shalom Wane, Bapak Lawrence Manengke, Ibu Tresia Lopati, Ibu Agustina Sulu, Ibu Lenda Niki Julu, Bapak Audi Pilander, Ibu Vince Gunena, Saudari Chosya Lopulalan, keluarga Siwalete Ponet, Penatua Gebi Wibowo, Saudara Gary M. Ompi, Saudara Pedro Dedi, Saudara Dandi Wulur, Ibu Figlen Tahya, Ibu Yohana Erkles, Ibu Sari Tahya, Ibu Herianto, Ibu Bece Kijoski, keluarga Herianto Erkles, Diaken Elizabeth Manurung, Ibu Elvira Tomasoa, Ibu Nunik Taraka, Bapak Nathan Taraka, Saudari Tasya Tahya, keluarga Seran Poluakan, Ibu Darsi Bolang, Bapak Jeffrey Rumagit, Saudari Talita Darwin, Saudari Gariela Rosalinda, Bapak Vicky Bolang, dan Saudari Magdalena Robot. Terima kasih Tuhan untuk usia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Kiranya dalam pertambahan usia mereka, apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka berkenan Tuhan untuk mewujudkannya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan mereka terus dapat bercahaya, memberi makna bagi orang-orang yang di sekeliling mereka, terutama bagi orang-orang yang terdekat dalam hidup mereka, yaitu keluarga. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah ini kami semakin diingatkan untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Inilah syukur kami Tuhan yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat yang terkasih, mari memberikan persembahan dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan roh
Jemaat dipersilakan berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan. Ya Kristus, inilah syukur yang kami bawa kepadamu. Kiranya syukur ini dapat berguna bagi pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang berlangsung. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini, kiranya hikmat-Mu menuntun mereka untuk mengelola dengan benar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akhiri ibadah ritual ini dengan melanjutkan ibadah yang aktual dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Pemilik kehidupan senantiasa menerangi jalan kehidupanmu ke depan yang penuh dengan berbagai misteri hidup. Kiranya Yesus Kristus Sang Damai Sejahtera senantiasa memampukan engkau melewati setiap suka dan duka yang ada. Kiranya Roh Kudus Sang Pelindung sejati senantiasa melindungi kehidupan bersama dengan naungan kasih-Nya setiap hari.